mengenai viskositas yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran hukum Stokes dan menentukan koefisien kekentalan zat cair. Hukum Stokes berbunyi bahwa gaya gesek antara benda dan fluida sebanding dengan viskositas fluida dan kecepatan integrasi benda terhadap fluida. Dapat dipahami bahwa besarnya gaya gesekan antar lapisan berbanding lurus dengan perbedaan kecepatan untuk tiap lapisan dan luas lapisan, sehingga dapat dituliskan dengan F viskositas sama dengan A delta V per delta Y, di mana A merupakan luas lapisan dan delta V per delta Y merupakan perubahan kecepatan tiap lapisan, sehingga dapat dirumuskan F viskositas sama dengan viskositas A delta V per delta Y, di mana viskositas merupakan koefisien kekentalan zat cair ataupun viskositas. Jadi, koefisien kekentalan dapat dirumuskan sebagai Fn per A delta V per delta Y. Kita akan mengukur diameter bola besar, sedang, dan kecil. Ini merupakan bola besar dan ini mikrometer sekuk. Dan kita akan mengkalibrasikan terlebih dahulu. Kalibrasinya 0. Dan setelah itu diukur bola besarnya. Selanjutnya kita akan mengukur bola sedang menggunakan mikrometer sekuk. Mengukur diameternya ya. Selanjutnya bola kecil. Selanjutnya kita menimbang bola besar, kecil, dan sedang menggunakan neraca Ohaus yang telah kami kalibrasikan. Pertama-tama kita menimbang plastisik kosong dulu. Menimbang bola besar. Selanjutnya menimbang bola sedang. Sebelumnya telah dikalibrasi. Menimbang bola kecil. Yang berisi gliserin dengan jarak 5 cm 5 cm dari atas dan 5 cm dari bawah menggunakan mistar. Ini dan 5 cm dari atas dan dari bawah. Selanjutnya mengukur rapat besar gliserin dengan aerometer. Didapatkan ukur rapat massa gliserin dengan aerometer yaitu 1250. Selanjutnya
karet gelang yang di bawah, dan kita akan memvariasikannya dengan cara memvariasikannya dengan 5 cm sebanyak 5 kali. Juga masukkan bola besar dengan cara yang sama. Kita memvariasikan karet gelangnya dengan menaikkan sekitar 5 cm. Jaraknya sekitar 5 cm dan dengan cara yang sama. Selanjutnya bola sedang. Selanjutnya bola besar. Kita melakukan percobaan yang sama dengan bola kecil ini. Menyaksikan lagi, ini merupakan percobaan yang keempat. Oke. Bola sedang. Selanjutnya kita menggunakan bola besar. Sekarang kita melakukan percobaan yang kelima dengan memvariasikan jaraknya sekitar 5 cm lagi. Oke. 3. Kemudian kita mengatur jarak bola jarak yang berbeda. Yaitu menggunakan Berikut merupakan tabel data dari percobaan viskositas dengan data pengukuran gliserin yaitu massa Dennis
1250 lebih kurang 5 kg meter per sekon. Suhu 30 derajat Celcius lebih kurang 0,05 derajat Celcius. Pada tabel 1 yaitu data pengukuran diameter dan massa masing-masing bola yang dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Diameter bola 1 yaitu 1,85 kali 10⁻³ meter. Diameter bola 2 atau bola sedang 4,42 kali 10⁻³ meter. Diameter bola 3 atau bola besar 6,65 kali 10⁻³ meter. Dan massa bola 1 atau bola kecil 2 kali 10⁻⁴ kg. Massa bola 2 atau bola sedang 3 kali 10⁻⁴ kg. Massa bola 3 atau bola besar 5 kali 10⁻⁴ kg. Pada percobaan kedua, diameter bola 1 atau bola kecil 1,92 kali 10⁻³ meter. Diameter bola 2 4,45 kali 10⁻³ meter. Diameter bola 3 6,68 kali 10⁻³ meter. Massa bola 1 2 kali 10⁻⁴ kg. Bola 2 3 kali 10⁻⁴ kg. Bola 3 5 kali 10⁻⁴ kg. Begitupun data seterusnya yang dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Pada tabel 2, data pengukuran jarak tempuh bola kecil terhadap waktu yang dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Dengan percobaan pertama jaraknya 0,325 meter, waktu yang ditempuh 16,68 sekon, satuan per detiknya 0,059 per detik. Pada percobaan kedua dengan jarak 0,225 meter, waktu yang ditempuh 11,43 detik dan satuan per detiknya 0,087 per detik. Begitupun dengan data-data yang selanjutnya yang dilakukan dengan percobaan yang sama. Tabel 3, data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu yaitu bola sedang yang dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Percobaan pertama dengan jarak 0,325 meter, waktu yang ditempuh 6,49 sekon, satuan per detiknya 0,154 per detik. Percobaan kedua 0,225 meter, waktu yang ditempuh 4,39 sekon dan satuan per detiknya 0,227 per detik. Begitupun dengan data-data selanjutnya yang dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Terakhir pada tabel 4, data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu yaitu bola besar dengan jarak 0,325 meter, waktu yang ditempuh 3,80 sekon, satuan per detiknya 0,263 per detik. Pada percobaan keduanya dengan jarak 0,225 meter, waktu yang ditempuh 2,50 sekon, satuan per detiknya 0,40 per detik. Begitupun dengan data-data selanjutnya yang dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Berikut merupakan grafik bola kecil, sedang, dan besar, yaitu grafik waktu terhadap jarak dan 1 per waktu terhadap jari-jari kuadrat. Pada tabel 1 pengolahan data perhitungan jari-jari bola kecil yaitu R1 0,00092 meter, R2 0,00096 meter. Setelah dicari pengolahan datanya, didapatkan pelaporan R sama dengan 0,000964 lebih kurang 0,000014 meter. Pada masa jenis benda bola kecil didapatkan pelaporan R sama dengan 52,740 lebih kurang 2,7% kilogram per meter kubik. Pada bola sedang didapatkan pelaporan R sama dengan 52,740 lebih kurang 2,7% kilogram per meter kubik. Pada masa jenis bola besar R sama dengan 3,302 lebih kurang 0,12% kilogram per meter kubik.
Pada tabel 2 bola kecil didapatkan Na1-nya 9,15 kg per meter sekon, Na2 6,10 kg per meter sekon. Pada bola sedang didapatkan Na1 0,89 kg per meter sekon, Na2 0,89 kg per meter sekon. Pada bola besar didapatkan Na1 0,36 kg per meter sekon, Na2 0,24 kg per meter sekon. Pembahasan pada percobaan viskositas, yaitu pada percobaan viskositas metode bola jatuh, gerak bola dalam fluida gliserin dianalisis hingga mencapai kecepatan terminal. Bola mengalami gaya berat ke bawah serta gaya hambat fluida dan gaya apung ke atas. Saat gaya-gaya tersebut seimbang, bola bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan terminal. Tabel 1 menunjukkan parameter geometri dan massa bola. Berdasarkan hukum Stokes, viskositas berbanding lurus dengan kuadrat jari-jari dan selisih massa jenis. Oleh karena itu, bola berdiameter dan massa lebih besar diprediksi memiliki kecepatan terminal lebih tinggi karena gaya beratnya lebih dominan. Data pada tabel 2 menunjukkan bola kecil memerlukan waktu lebih lama untuk menempuh jarak yang sama dibandingkan bola besar akibat pengaruh gaya hambat viskositas yang lebih besar. Variasi data disebabkan oleh kesalahan pengukuran waktu, posisi pelepasan, dan gangguan aliran. Pada tabel 3, bola sedang menunjukkan waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan bola kecil, menandakan kecepatan terminal yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan pengaruh jari-jari bola terhadap kemampuan menembus fluida. Meskipun ketidakkonsistenan dapat terjadi, bola masih berada pada fase percepatan awal. Pada tabel 4, menunjukkan bola besar memiliki waktu tempuh paling singkat. Gaya apung relatif kecil dibandingkan gaya berat sehingga nilai viskositas yang dihitung menjadi lebih konsisten. Secara keseluruhan, semakin besar diameter bola, semakin singkat waktu tempuhnya karena gaya berat lebih dominan dibandingkan gaya hambat fluida, sehingga kecepatan terminal yang dicapai lebih tinggi. Kesimpulan dari percobaan viskositas yang kami lakukan yaitu 1. Berdasarkan hasil percobaan, gerak bola dalam fluida mencapai kecepatan terminal, sehingga kondisi keseimbangan gaya antara gaya berat, gaya apung, dan gaya hambatan fluida terbukti sesuai dengan hukum Stokes. 2. Berdasarkan dari waktu jatuh bola, jarak lintasan, dan massa jenis bola serta fluida, diperoleh nilai koefisien viskositas untuk zat cair yang uji atau gliserin dan oli. Hasil menunjukkan bahwa gliserin atau oli memiliki viskositas lebih tinggi dibandingkan air, sehingga bola jatuh lebih lambat pada fluida yang lebih kental. Dengan demikian, nilai viskositas dapat ditentukan secara eksperimen melalui metode bola jatuh. Sekian percobaan praktikum kami mengenai viskositas. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih telah menonton.